pagi Bapak Ibu Saudara Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat pagi buat Bapak Ibu yang di rumah yang bersama-sama mengikuti ibadah live streaming. Pagi hari ini kita boleh datang di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Kita boleh datang ke hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, menghampiri tahtanya yang kudus. Haleluya, haleluya.
Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah haleluya, haleluya. Biarlah kita menyanyikan syukur bagi namanya yang besar dan dahsyat. Karena kuduslah Ia. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Karena kuduslah Ia. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Tuhan, kami datang hari ini untuk menyembah, memuji Engkau, mengagungkan Engkau. Karena kami punya Tuhan yang kudus dan yang layak untuk kami sembah. Hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kami ada di tempat ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Dan kami menyerahkan, biarlah hari ini ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan. Kami mau bawa pujian penyembahan kami yang sungguh kepada-Mu Tuhan. Biarlah hati kami, mata kami, seluruh hidup kami tertuju kepada Tuhan. Dan biarlah hari ini Engkau menjadi pusat pujian penyembahan kami. Dan kami mau menyerahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang memberkati ibadah kami. Tuhan yang berdaulat di tengah-tengah ibadah kami. Dan biarlah ibadah kami ini boleh jadi karena berkat Tuhan yang dicurahkan, mengurapi dan memimpin setiap kami. Sehingga setiap kami boleh merasakan kuasa dan lawatan-Mu. Pribadi lepas pribadi. Kami boleh menjumpai Engkau dan mengalami kuasa-Mu Tuhan. Lewat pujian, lewat firman-Mu. Kami semua merasakan kasih dan anugerah-Mu. Kami siap Tuhan dan menyerahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa dahsyat. Kita punya satu-satunya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Haleluya. Sumber
Puji nama Tuhan. Saat kita sudah ada di dalam Tuhan, hidup kita tidak akan sama lagi dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Karena kita sudah punya, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita terus menyembah di dalam Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan melawat setiap kita. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir di sini. Haleluya. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri mata kasih
terjadi di sini. Mujizat-Mu terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya bahwa ketika kami menyembah, memuji Engkau, Tuhan hadir dan melawat kami. Dan hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kuasa-Mu, lawatan-Mu ada di tengah-tengah kami. Saatnya Tuhan, dalam hadirat Tuhan kami mendengarkan suara-Mu, kebenaran-Mu, firman-Mu. Mari berfirman-Lah Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Biarkan firman-Mu jatuh di hati kami yang subur dan sungguh-sungguh akan bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan. Urapi kami semua. Biarkan ketika kami mendengar, membaca firman-Mu, Kau memberikan pewahyuan buat kami. Sehingga firman-Mu sungguh-sungguh menguatkan, memulihkan, memberkati kami, bahkan mengubah hidup kami. Sehingga kami akan terus diperbaharui, dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dan kami terus diubahkan menjadi serupa dengan Engkau. Sehingga kami boleh menjadi pribadi yang berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kuasa-Mu tetap nyata di tengah-tengah kami, bekerja berdaulat, mengurapi setiap kami. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kalau kita ada hari ini itu semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan buat kita. Mari kita akan membuka firman Tuhan langsung. Hari ini tema kita adalah melayani karena kasih karunia Allah. 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita akan membaca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus 15 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-15 mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Pada hitungan yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 8 dan sampai ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ini, dimulai ayat yang ke-8 sampai ayat ke-11 yang kita baca, ada 3 kata kasih karunia yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Dia menceritakan, menyaksikan kehidupannya. Bagaimana Rasul Paulus mengalami kasih karunia Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kalau kita baca ayat ini dimulai kata, dan yang paling akhir dari semuanya. Sebelum ayat-ayat ini Rasul Paulus dia menceritakan bagaimana Tuhan Yesus dikatakan menampakkan diri. Ketika Yesus mati dan bangkit yang sebentar kita rayakan pada bulan depan, hari kematian dan kebangkitan Kristus.
Dan kita tahu ketika Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Dan diceritakan dalam bagian ini, judul perikopnya adalah kebangkitan Kristus. Saudara, pada hari yang ketiga dan selanjutnya dikatakan dia menampakkan diri kepada ke-12 muridnya. Juga kepada 500 saudara yang ada. Dan Rasulullah berkata, dan yang paling akhir adalah Rasul Paulus. Dia bercerita mengenai, dan yang paling akhir kepadaku. Saudara, hari ini kita akan melihat, tema kita hari ini adalah melayani karena kasih karunia Tuhan. Saudara, Rasul Paulus menyadari betul, ada tiga hal yang Paulus ingin katakan hari ini, tentang kasih karunia menjadi dasar kita melayani Tuhan. Saudara, dikasih Tuhan yang pertama dikatakan, kasih karunia itu menjadi kunci utama hidup yang diubahkan. Pujian tadi mengatakan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, hidup kita tidak akan sama lagi. Tuhan ubahkan kita. Paulus telah mengalami kasih karunia Tuhan. Kalau kita melihat latar belakang Paulus, sebelum ia menerima Kristus, dia begitu gigih. Untuk apa? Untuk menangkap pengikut-pengikut Kristus. Dalam bagian ini Rasul Paulus dia berkata apa? Aku ini yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Kalau kita melihat latar belakang dari Rasul Paulus, rasanya tidak mungkin buat Rasul Paulus dipakai Tuhan menjadi rasul yang dahsyat. Semua mengakui bahwa Rasul Paulus walaupun dia berkata yang paling akhir, tapi bagaimana kita tahu bahwa Rasul Paulus dipilih, ditetapkan menjadi rasul, dan Tuhan pakai Rasul Paulus dengan dahsyat dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Tetapi saudaraku, dari hal itu kita tahu bahwa kenapa Rasul Paulus bisa dipakai Tuhan. Kuncinya adalah Paulus menjadikan kasih karunia itu menjadi kunci untuk dia mengalami hidup yang diubahkan dari sebelumnya. Saudara, untuk memahami kasih karunia Tuhan, kita harus memulai dari esensi iman kita. Kalau kita menjadi umat Tuhan, kita harus sadari bahwa kita boleh menikmati pengampunan dari Tuhan. Rasul Paulus menyadari itu. Kalau kita baca, saudara, siapa Paulus sebelum menerima kasih karunia? Coba kita buka, kita lompat ke sejarah gereja, Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-3. Bagaimana Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-3. Bisa salah satu membaca ayat ini? Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Kisah Para Rasul pasal 8. Saudara, ayat ini menceritakan latar belakang masa lalu yang kelam yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus? Dikatakan Saulus berusaha membinasakan jemaat. Bahkan kalau kita membaca ayat yang sebelumnya, ayat yang kedua. Ketika Rasul Paulus, ayat yang pertama, ketika Stefanus dilempari di raja, dikatakan di Alkitab, Saulus setuju. Ketika Stefanus sebagai seorang yang melayani Tuhan dilempari, dirajam, dan Paulus ada di situ dan sangat setuju dan mendukung. Bahkan mungkin Paulus adalah provokator dari kisah seorang yang mati menjadi martir, yaitu Stefanus. Artinya kalau kita melihat Rasul Paulus adalah seorang yang sungguh-sungguh hidup dalam masa yang tidak berkenan kepada Tuhan, di mana dia menjadi penganiaya jemaat. Saudara, kita tahu nama Paulus adalah Saulus. Tetapi kita bersyukur kalau kita melihat dari ayat-ayat yang ditulis dalam Kisah Para Rasul, kita tahu bagaimana dalam pasal yang ke-9, Kisah Para Rasul, Kisah Rasul pasal yang ke-9, saya akan
kita membaca ayat yang pertama sampai 18, tapi kita tidak semua membaca. Saudara, ayat yang keempat saya akan bacakan. Ayat yang ketiga, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat setelah Paulus berjumpa secara pribadi dengan Kristus di Damsyik, bagaimana kita melihat hidup Saulus diubahkan. Kisah 9 mencatat bagaimana kasih karunia Tuhan dinyatakan bagi Saulus menjadi Paulus. Dan Tuhan mengubah kehidupan Saulus menjadi Paulus yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Yang ditetapkan untuk melayani Tuhan. Dan itu menjadi dasar bahwa melayani itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini kita ada, kita semua punya latar belakang yang berbeda-beda. Tapi saya mau katakan hari ini, saya percaya perjumpaan kita dengan Tuhan, itu yang menjadi dasar buat kita. Bahwa hari ini kita telah menikmati kasih karunia dari Tuhan. Dan Tuhan punya rancangan yang besar buat hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus hidupnya diubahkan. Hidupnya bergairah. Hidupnya mengalami hidup yang diubahkan. Dari seorang yang menganiaya jemaat, dia menyeret laki-laki dan perempuan dan memenjarakan mereka. Tapi ketika Paulus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, kita tahu bagaimana hidup Paulus boleh diberikan untuk melayani Tuhan. Sehingga Tuhan pakai Paulus menjadi alat yang dahsyat di matanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua kita menyadari bahwa kalau kita ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini kita ada, itu karena anugerah Tuhan buat kita. Kita semua punya latar belakang, sekali lagi. Mungkin latar belakang kita bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada banyak hal yang sudah kita lakukan. Tapi saya mau katakan, kita bersyukur. Karena kita boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Ada banyak pengalaman kita berjumpa secara pribadi. Mungkin pengalaman kita tidak seperti Paulus. Tuhan bertemu langsung secara pribadi kepada Paulus. Tuhan pakai banyak cara, mungkin lewat hamba Tuhan, lewat teman, sehingga kita boleh mengenal Kristus. Tapi saya percaya, kalau hari ini kita ada di tempat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita sebenarnya sungguh-sungguh orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita orang-orang yang patut bangga, karena apa? Karena Tuhan memilih kita. Bukan karena kita orang baik, tapi karena Dia punya rancangan yang besar buat hidup kita. Begitulah Paulus dikatakan, dia berkata, inilah aku yang kau aniaya itu. Saudara, dan dalam ayat-ayat yang kita baca di sini, saudaraku, dalam ayat yang Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, saya akan bacakan. Ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Sudah lihat bagaimana Tuhan sudah merancang buat Paulus. Disiapkan menjadi seorang pilihan untuk melayani Tuhan, menjadi rasul yang akan menghadapi banyak tantangan. Bahkan penderitaannya pun Tuhan tulis nyatakan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya Tuhan mengenal kita. Tuhan sangat mengerti hidup kita. Dan Tuhan sedang mempersiapkan satu rancangan yang besar buat setiap hidup kita. Kalau hari ini kita melayani Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan buat kita. Dan dasar yang harus kita miliki, kita harus sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Saya berharap tidak ada satupun di tempat ini yang tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Tidak cukup hanya kita menjadi orang Kristen, tapi kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena hanya itu saja yang mengubah hidup kita. Sehingga pujian tadi mengatakan hidup kita tidak akan sama lagi. Tuhan akan ubahkan kita. Yang kedua saudaraku, dalam ayat yang ke-9 kita kembali ke Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Yang kedua, kasih karunia. Menumbuhkan kesadaran bahwa kita ini tidak layak. Kalau hari ini kita melayani, saya mau katakan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita hebat, karena kita pintar, karena kita mungkin punya pengalaman. Saudara, Rasul Paulus dia berkata, karena aku adalah yang paling hina. Kalau kesadaran ini tidak ada, sangat bahaya dalam kita melayani Tuhan. Semua kita yang boleh melayani Tuhan harus punya pemahaman ini. Bahwa kalau hari ini kita melayani Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Paulus menyatakan bahwa layak mendapatkan tempat yang paling bawah. Dia berkata kepada dirinya sendiri, aku adalah yang paling hina di antara semua rasul. Perkataan ini bukan sekedar perkataan yang keluar, tapi ini ungkapan yang sungguh dia nyatakan secara sungguh-sungguh. Dia berkata, aku ini yang paling hina antara para rasul. Saudara, bicara hina, ini bukan masalah latar belakang. Kita tahu siapa Rasul Paulus. Rasul Paulus memang penganiaya jemaat, tapi dia seorang yang belajar, sangat mengerti tentang Taurat. Dia pernah belajar di sekolah Gamaliel. Dia latar belakang punya warga negara yang terhormat. Dia orang Ibrani, tapi dia punya KTP Roma. Sehingga sungguh-sungguh dia menjadi orang yang terhormat pada waktu itu. Tapi ketika dia boleh melayani Tuhan, dia berkata, aku ini yang paling hina. Dengan latar belakang akademis, sebagai seorang terpelajar, berbeda dengan rasul-rasul yang lain, yang latar belakang mereka adalah sebagai 12 murid itu banyak menjadi nelayan. Petrus nelayan yang sangat-sangat sederhana. Tapi justru Rasul Paulus dengan berkata bahwa dia tidak layak. Aku yang paling hina di antara semua para rasul. Saudara, saya percaya ini adalah satu pemahaman, kesadaran. Bahwa kalau hari ini kita melayani, itu bukan karena kita, tapi karena anugerah Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan buat kita. Paulus berkata, Tuhan telah menangkap Paulus. Dan Tuhan telah melayakkan Paulus dari seorang yang menganiaya jemaat. Dan Tuhan bisa ubahkan hidupnya. Tuhan muliakan dia menjadi seorang pelayan yang dahsyat di mata Tuhan. Itu bukan karena Paulus, tapi karena kasih karunia Tuhan buat Rasul Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menjadi contoh nyata bagaimana kasih karunia itu bekerja. Saya berharap semua kita di tempat ini, ketika kita menjadi bahwa kita tidak layak, itu bukan tidak jadi alasan buat kita tidak melayani. Ada kalanya umat Tuhan kalau ditanya ayo melayani, selalu berkata aku tidak layak, betul? Saya enggak layak. Justru hari ini saya mau katakan, kalau Tuhan percayakan kita melayani, memang kita tidak layak, tapi percayalah Tuhan memberikan kasih karunia buat kita. Untuk kita melayani Tuhan. Dan kalau Tuhan percayakan sekecil apapun pelayanan, mari lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dengan satu kerendahan hati. Tuhan terima kasih untuk kesempatan, untuk anugerah Tuhan, untuk kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita untuk melayani Tuhan. Apapun bentuk pelayanannya, saya percaya semuanya sama di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita menyadari, punya pemahaman kalau kita melayani karena kasih karunia Tuhan, saya percaya pelayanan kita akan semakin sungguh-sungguh dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menghargai betul pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita. Kita tidak menganggap mudah men-cancel pelayanan dan merasa ada hal yang lain yang sudah menjadi acara dalam hidup kita. Karena kita menyadari bahwa sebuah pelayanan itu adalah sebuah kepercayaan. Sebuah kasih karunia yang Tuhan percayakan buat kita.
Mari kita menganggap bahwa melayani itu kesempatan. Setiap hari ketika kita melayani, berkata, Tuhan ini kesempatan terakhir buat saya melayani Tuhan. Karena kita tidak tahu besok atau lusa, kita tidak tahu hidup kita. Tapi kalau hari ini kita melayani, mari punya pemahaman bahwa ini kesempatan terakhir buat kita melayani Tuhan. Dan kita harus melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita melayani, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita orang yang sederhana, memang Paulus menyadari, ia yang paling hina dari semua orang percaya. Ia amat menyadari bahwa pertobatan dan panggilan untuk melayani itu datang bersama-sama. Saudara, saya mau katakan hari ini, saya pernah katakan kan, kalau Pak Beni ditanya, Pak Beni berapa jemaatnya? Saya akan katakan tidak ada. Karena saya mau semua yang ada di tempat ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Kalau ditanya berapa jemaatnya, saya nggak punya jemaat. Karena yang saya punya, yang Tuhan percayakan adalah pelayan-pelayan Tuhan yang siap melayani. Karena ternyata pertobatan dan siap melayani itu datang bersamaan. Itu satu paket. Artinya tidak ada satupun umat Tuhan yang tinggal diam dan tidak melayani Tuhan. Karena ini adalah kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan mau kita menyadari itu. Saudara yang dikasih Tuhan, mari coba kita buka Efesus pasal yang ke-3 ayat yang ke-7. Efesus pasal yang ke-3 ayat yang ke-7. Efesus pasal yang ke-3 ayat yang ke-7. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayan menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Saudara, lihat ayat ini. Dari Injil aku telah menjadi pelayannya yang dianugerahkan, dikatakan menurut pemberian kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Rasul Paulus menyadari betul bahwa melayani Tuhan itu adalah pemberian dari kasih karunia Tuhan. Dan Rasul Paulus menyadari bahwa itu semua karena apa? Karena kuasanya yang bekerja dalam kehidupan Paulus. Pasal 4 ayat yang ke-7. Mari kita lihat kisah Efesus. Ayat yang ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Saudara, saya dikasih Tuhan, semua kita diberikan tanggung jawab pemberian kasih karunia untuk kita boleh melayani Tuhan. Dan Paulus menyadari itu. Rasul Paulus menyadari itu. Menjadi pelayan Tuhan adalah kasih karunia bagi Rasul Paulus. Serta bagi kita orang-orang percaya. Tuhan telah menyelamatkan kita. Bukan hanya menjadi orang Kristen yang tidak berguna. Tapi ingat, kita diselamatkan untuk kita dipakai menjadi alat untuk rencananya yang mulia dalam hidup kita. Dalam ayat ini mengatakan Paulus sadar, dia ditetapkan, dia diutus untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bahkan ditetapkan, penderitaannya pun ditetapkan oleh Tuhan buat Paulus. Kita sangat bersyukur karena Tuhan memanggil kita. Bukan karena mungkin seberapa besar kemampuan kita, seberapa hebat kita. Tapi sungguh-sungguh kita dipilih karena anugerah Tuhan. Tuhan tidak pernah memandang hidup kita. Kesadaran kita akan pemahaman siapa diri kita di hadapannya akan membawa kita menjadi pelayan-pelayan yang rendah hati. Katakan rendah hati. Dan semakin bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita melayani Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Mari kita mau belajar terus punya sikap seperti Rasul Paulus. Di antara semuanya aku yang paling hina. Bukan untuk menjadi alasan buat kita untuk tidak melayani. Tapi itu membawa kita jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang semakin rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya mau katakan hari ini. Jangan mudah meninggalkan pelayanan. Menganggap bahwa ada kebutuhan, ada keperluan, ada hal yang lebih penting bagi hidup kita. Kalau Tuhan memilih kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, itu artinya Tuhan sudah menetapkan kita. Jangan pernah lari dari ketetapan Tuhan. Karena percayalah Tuhan pasti akan mengejar apa yang sudah ditetapkan.
Dia pasti akan terus memproses kehidupan kita. Karena panggilannya atas hidup kita tidak pernah salah. Yang setuju katakan amin. Kalau hari ini kita bisa melayani Tuhan, itu anugerah Tuhan. Dan panggilan Tuhan buat hidup kita tidak pernah keliru. Jangan berkata, Pak Beni mungkin saya keliru. Saya sebenarnya enggak jadi hamba Tuhan. Saya yakin tidak pernah ada yang keliru di hadapan Tuhan. Masalahnya sikap hati kita. Untuk terus menyadari bahwa Tuhan punya rancangan yang besar. Dan percayalah kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan juga akan memperlengkapi hidup kita. Tuhan akan menyertai hidup kita. Memang betul dalam melayani Tuhan ada banyak tantangan. Ada banyak kesulitan. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita boleh melayani Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan buat hidup kita. Yang ketiga saudaraku, dalam ayat ini, ayat yang ke-10 kita kembali. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Dikatakan saudaraku, saya akan bacakan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang ketiga, kasih karunia itu mendorong kita untuk lebih giat, lebih sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Yang pertama, kasih karunia itu menjadi dasar hidup kita diubahkan. Yang kedua, kasih karunia menjadi dasar buat kita untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kita ini tidak layak. Kita terus belajar punya sikap yang rendah hati. Tapi yang ketiga, melayani itu karena kasih karunia Tuhan akan menumbuhkan atau mendorong untuk kita apa? Untuk kita lebih giat, katakan lebih giat. Kalau kita melihat ayat ini saudaraku, Rasul Paulus katakan apa? Dikatakan, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras. Kalau kita menyadari kita adalah melayani karena kasih karunia Tuhan, bukan berarti lalu kita santai dan berkata, Tuhan terima kasih. Kita menganggap kasih karunia, anugerah lah gak apa-apa. Kalau bisa melayani Pak Beni anugerah, bukan berarti lalu anugerah kita main-main dengan anugerah Tuhan. Kita menganggap pelayanan itu hal yang sepele. Kepercayaan itu sepele. Tidak saudaraku, pemahaman Rasul Paulus tidak seperti itu. Kalau anugerah ya udahlah biarkan datang pelayanan, kadang absen. Bukan seperti itu saudaraku. Kalau kita menyadari bahwa melayani itu adalah kasih karunia Tuhan, itu artinya kita harus lebih sungguh-sungguh. Ketika Tuhan mempercayai pelayanan dalam hidup kita, Paulus katakan, aku bekerja lebih keras. Katakan lebih keras. Saya mau katakan Tuhan layak terima yang terbaik dari hidup kita. Kita harus belajar seperti Rasul Paulus. Pelayanan yang ada mendorong kita untuk memikirkan apa yang terbaik bagi Tuhan. Paulus menceritakan secara jujur apa adanya mengenai apa yang dialaminya. Secara fisik Paulus, kita tahu Paulus pernah mengalami, dia di penjara. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Jemaat Korintus pun, di tengah-tengah jemaat Korintus, Paulus ditentang. Tetapi Paulus dia gigih. Dia tidak pernah menyerah. Saudara, melayani Tuhan itu tidak mudah, betul? Betul. Di tempat ini pun melayani gak mudah, banyak aturan. Tapi jangan sampai dengan aturan, kita menganggap ngapain pelayanan, aturannya terlalu banyak. Saya percaya aturan dibuat supaya kita lebih baik. Betul? Amin. Supaya kita semakin lebih baik lagi. Dan seharusnya tidak perlu ada aturan kalau kita semua punya kesadaran bahwa kalau kita melayani itu karena kasih karunia Tuhan. Seharusnya bukan karena aturan, tapi karena sikap hati yang benar. Dan berkata, Tuhan, siapakah kami? Sehingga kami boleh melayani Tuhan. Saya tidak layak Tuhan. Dan itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak melayani, tapi karena tidak layak itulah. Dan Tuhan melayakkan kita. Kita akan menghargai kasih karunia itu untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan lebih baik lagi, bekerja keras. Kalau bicara bekerja keras, itu artinya ketika kita mempersiapkan pelayanan, kita tidak setengah-setengah. Kita berikan yang terbaik.
Ketika kita mempersiapkan lagu dalam pujian penyembahan, kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita melayani dari berbagai hal, kita lakukan dengan segenap hati kita. Karena kita menyadari bahwa pelayanan itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu adalah kepercayaan yang luar biasa. Paulus dengan gigih mengerjakan panggilannya. Dia tidak menyerah. Kasih karunia tidak meniadakan kelemahan dan kesusahan. Sekali lagi saudaraku, jangan berkata kalau kasih karunia itu berarti nggak ada tantangan. Salah. Hidup dalam kasih karunia, gereja kasih karunia Indonesia bukan berarti yang namanya GKRI tidak ada tantangan. Tapi percayalah ada tantangan, tapi ada. Tadi pujian mengatakan, kalau Tuhan ada hadir di sini, ada kemenangan terjadi dalam hidup kita. Amin. Ada mujizat terjadi dalam hidup kita. Hidup dalam kasih karunia bukan berarti tidak ada mara bahaya. Justru kita mampu melewati setiap kesusahan yang ada. Itu karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. Paulus berkata apa? Dalam ayat yang ke-10 tadi. Aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Daripada mereka siapa mereka? Para rasul. Baik Petrus. Dan itu bukan karena kebanggaan. Tapi dia mengatakan bukan karena aku. Tapi karena apa? Kasih karunia yang bekerja, yang menyertai aku. Saudara, kalau hari ini kita ada, kita gak perlu sombong. Kalau hari ini kita boleh melayani Tuhan, jangan merasa bahwa kita hebat. Ingat, bukan kita yang hebat, tapi Tuhan yang hebat atas hidup kita. Tuhan yang mempercayakan itu buat kita. Dan mari kita mau belajar untuk terus menyadari itu. Saudara, dalam kisah para Efesus, coba Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-1. Sebagai bagian-bagian terakhir dari firman Tuhan hari ini. Saya akan bacakan. Efesus 3 ayat 1 dikatakan, itulah sebabnya aku ini Paulus orang yang dipenjarakan karena Kristus. Untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, dalam Efesus ini Paulus menyadari dia ada menghadapi tantangan. Dia dipenjarakan. Dan pengalaman ini pasti tidak menyenangkan buat Paulus. Namun dalam ayat yang keempat, Efesus tadi pasal 3. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Dikatakan saudaraku, dia menyadari betapa ada rahasia yang Tuhan berikan kepada Paulus di tengah-tengah tantangan. Pengalaman ini sangat luar biasa. Sekalipun Paulus mengalami hal yang tidak menyenangkan dalam pelayanannya, yaitu sampai masuk penjara. Tapi hal itu tidak membuat Paulus mundur dan menjadi putus asa. Tapi semakin sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Paulus merasa penderitaan melayani Tuhan itu adalah sebuah kasih karunia Tuhan. Sehingga Paulus dia pernah berkata, penderitaan itu adalah sebuah karunia. Ada karunia mengajar. Tapi ternyata ada satu karunia yang Paulus ajarkan, yaitu karunia untuk menderita. Mungkin kita nggak mau jadi punya karunia itu. Tapi percayalah, saudara, kalau Tuhan izinkan, saya yakin Tuhan kasih kemenangan buat kita. Tuhan kasih pertolongan buat kita. Perenungan buat kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bahwa kalau kita melayani itu karena kasih karunia Tuhan. Mari jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Karena melayani adalah kasih karunia dari Tuhan. Tuhan sudah menolong kita dan menyelamatkan kita. Dari orang yang tidak mengenal Tuhan dan kita mengenal Tuhan. Dari orang yang sederhana, Tuhan pilih kita. Dan Tuhan punya rancangan yang besar buat hidup kita. Jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Apapun alasannya, jangan pernah lari dari pelayanan. Jangan pernah mundur dan putus asa. Apalagi saudaraku, hanya karena kecewa dengan teman, dengan sahabat, dengan hamba Tuhan. Jangan pernah mundur dari pelayanan. Karena pelayanan itu sebuah kasih karunia. Sebuah anugerah yang dari Tuhan. Kesadaran kita memahami bahwa melayani adalah kasih karunia Tuhan. Seharusnya akan membuat kita semakin bersungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Lebih baik lagi. Tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Dan biarlah lewat pelayanan kita Tuhan dimuliakan. Ada hal yang baik yang kita persembahkan bagi Tuhan. Kenapa? Karena itu semua kasih karunia Tuhan. Itu artinya apa? Tidak semua orang diberikan kasih karunia itu. Kita boleh melayani raja di atas segala raja. Kita boleh diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Dari orang yang tidak layak menjadi layak.
percaya kuasanya juga dicurahkan buat kita. Memperlengkapi kita. Sehingga ketika kita melayani, kita tidak sendiri. Kuasanya menyertai kita. Sehingga ketika kita melayani, kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Saya rindu semua kita di tempat ini. Apapun bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita, mari hargai itu. Dan mari kita bersyukur. Belajar terus mengandalkan Tuhan. Tetap rendah hati dan berkata, Tuhan terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Melayani tidak hanya harus di atas ini. Dimanapun kau bisa melayani Tuhan. Sebagai seorang ibu kau bisa berdoa melayani untuk anak-anakmu. Sebagai seorang ibu engkau bisa berdoa bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan itu adalah sebuah pelayanan. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Dan biarlah pelayanan itu kita hargai. Ketika engkau merasa terpanggil untuk berdoa, itu adalah sebuah pelayanan. Ketika engkau terpanggil untuk memperhatikan teman-temanmu, sahabat-sahabatmu, itu sebuah pelayanan. Dan ketika engkau menghargai betul pelayanan itu adalah anugerah Tuhan. Mari lakukanlah dengan segenap hati kita. Dan tidak pernah ada yang sia-sia. Alkitab katakan jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari tetap berdiri teguh dan hargai anugerah Tuhan, kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau bangkit berdiri sama-sama. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Katakan ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Katakan semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu Melimpah kasih-Mu. semakin besar anugerah. Katakan besar anugerah-Mu. Oh, melimpah semakin hari. Besar anugerah. Saya rindu setiap kita jemaat Tuhan di tempat ini. Mari merenungkan betapa besar kasih karunia Tuhan buat hidup kita. Dan mari kita berkatakan terima kasih Tuhan. Kalau kita boleh hari ini ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Hidup kita diubahkan. Dan kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan hidup kita tidak sama lagi. Dan Tuhan punya rancangan yang besar buat hidup kita. Untuk kita boleh melayani Tuhan. Karena kasih karunia-Nya dicurahkan dalam hidup kita. Mari kita mau belajar untuk menghargai setiap kepercayaan, setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Milikilah pemahaman. Kalau hari ini kita boleh melayani Tuhan, katakan Tuhan, ini kesempatan terakhir buat saya untuk melayani Tuhan. Dan mungkin ini kesempatan yang paling baik buat saya untuk kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita punya pemahaman seperti itu dan tetap mengandalkan Tuhan. Tinggikan Tuhan. Kita orang-orang yang biasa, tapi kita punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan kuasanya dicurahkan menyertai kita. Haleluya.
Saudara yang rindu untuk berkata secara pribadi, lewat pujian ini ungkapan kita di hadapan Tuhan untuk berkata, Tuhan, kami mau mengambil komitmen yang baru untuk kami tidak mau mundur dari panggilan-Mu Tuhan, untuk tetap melayani Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Sampai Engkau memanggil kami tidak pernah mundur. Bahkan kami mau bertambah-tambah dalam Tuhan, dalam kami mau melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan limpahkan buat kami. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini. Ku ada sebagaimana ku ada. Ini menjadi ungkapan dan doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, Berdiri menghadap tatamu Bapa. katakan semua karena Karena anugerah-Mu yang telah selamatkan kita. Selamatkanku. Ku hidup Hidup dalam segala kelimpahan. ku layak Untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi. Mari bersama-sama katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Melimpah Kasih-Mu semakin hari. semakin hari semakin bertambah. Besar Anugerah, besar anugerah-Mu. besar anugerah-Mu. Melimpah Melimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah. besar semakin hari. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Sekali lagi katakan semakin hari. Semakin hari semakin bertambah. Besar Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, ini menjadi komitmen dan pemahaman kami bahwa kalau hari ini kami ada itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kami mau terus biarkan kasih karunia-Mu bertambah-tambah dalam hidup kami, sehingga kami semakin lebih baik dalam kami mengiring Engkau, melayani Engkau. Karena kepercayaan, karena kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Siapakah kami Tuhan? Sehingga Engkau memberikan kepercayaan buat setiap kami untuk kami boleh menjadi kawan sekerja-Mu Tuhan. Untuk boleh melayani Tuhan di ladang-Mu, memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami mau meresponi firman-Mu. Dan biarlah kami mau menghargai betul kasih karunia itu. Ampuni kami Tuhan kalau kami ini melayani, kami yang menganggap remeh kepercayaan itu. Kami mungkin asal-asalan dalam kami melayani Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan Engkau mengubah pemahaman kami. Dan kami boleh mengambil satu komitmen yang baru. Kami mau terus belajar memberikan yang terbaik dari hidup kami. Dalam kami melayani Tuhan, apapun kepercayaan yang Tuhan berikan buat kami. Dan biar kami melakukannya dengan segenap hati kami. Lebih sungguh lagi Tuhan, karena Kau layak terima yang terbaik dari hidup kami. Baik kami sebagai worship leader, baik kami sebagai singer, kami sebagai tim praise and worship, sebagai pemain musik, dan apapun bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan buat kami. Biarkan Tuhan, pelayanan kami itu berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan.
Kami percaya Tuhan, jadi Tuhan, jeripaya kami Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau berjanji menyertai kami di tengah-tengah tantangan kesulitan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kemenangan Tuhan berikan buat kami. Pertolongan-Mu Tuhan nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Ini Tuhan, iman kami, keyakinan kami bahwa kami adalah orang-orang yang paling berharga di mata-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan kebenaran-Mu Engkau tanamkan dalam hidup kami, sehingga Engkau tetap dimuliakan di dalam seluruh kehidupan kami ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang diberkati dan meresponi firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, saya yakin dan percaya semua kita diberkati. Amin. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhannya. Sungguh dahsyat, luar biasa. Setiap kita baik yang di gereja maupun jemaat yang di rumah, saya yakin dan percaya kita diingatkan kembali bahwa kasih karunia yang daripada Allah Bapa sudah kita terima. Amin. Jangan sia-siakan kasih karunia itu. Mari pakai untuk kita melayani Tuhan semakin hari semakin giat lagi. Halangan boleh ada, tapi yakin dan percaya kasih karunia yang memampukan kita untuk kita melakukan semua pelayanan demi hormat kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya, kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat luar biasa, tiba saatnya jemaat Tuhan yang di gereja maupun di rumah diberikan kesempatan untuk kita juga boleh memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan khususnya di GKRI Berea. Mari kita persiapkan hati kita minta biar kita mampu memberikan yang terbaik untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami terima. Terima kasih untuk kasih karunia anugerah yang Kau limpahkan bagi kami, untuk kami boleh ada sebagaimana ada saat ini. Biarlah kami semakin hari boleh semakin berkenan kepada Engkau, dan kami juga boleh melayani Engkau ya Bapa, dan nama Engkau dipermuliakan. Berkati gembala kami yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, apapun yang dilakukan dan dikerjakan, Tuhan buat berhasil, dan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati juga Ibu Gembala kami yang boleh mendampingi Bapak Gembala dalam setiap hal kehidupannya. Berkati kehidupan rumah tangganya, berkat Allah tercurah buat kehidupan Gembala kami beserta keluarga. Begitupun juga dengan kedua anaknya, diberkati Tuhan senantiasa. Kami boleh melihat kalau Tuhan memberkati keluarga Gembala kami, dan kami percaya juga setiap keluarga di GKRI Berea juga diberkati oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan yang berkenan untuk setiap persembahan yang sebentar kami berikan. Kami mau memberikan dengan penuh sukacita untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang siap memberi berkata dengan sukacita. Amin. Haleluya, silakan. Kantong kolektan diedarkan. Ya. Bagi jemaat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah raya ini secara daring dan rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, silakan jemaat Tuhan di rumah bisa melakukan scan QR Code yang tertera di layar kaca menggunakan dompet elektronik yang dimiliki maupun melalui M-Banking. Ya, persembahan juga bisa diberikan melalui transfer rekening di BCA dengan rekening 37999994456. Ya, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh diberikan. Kiranya Tuhan berkati dengan setiap persembahan yang sidang jemaat berikan di tempat ini. Ya, puji Tuhan. Sepekan gereja Tuhan di tempat ini, hari Selasa kita akan sama-sama mengikuti kegiatan doa dan puasa. Mari mengajak setiap jemaat Tuhan terlibat bersama-sama
pada hari Selasa kita ada kegiatan doa dan puasa. Kita akan berdoa disertai puasa untuk setiap para pemimpin bangsa Indonesia ini, setiap hamba-hamba Tuhan di Sinode GKRI. Kita juga berdoa untuk kondisi bangsa, untuk COVID-19, agar Tuhan segera melalui vaksinasi yang ada, biarlah membawa kebaikan untuk setiap umat Tuhan, setiap masyarakat di Indonesia. Ya, pada malam harinya pukul 7 kita juga akan bersama-sama ada ibadah doa di tempat ini, pukul 7 pada hari Selasa. Kemudian hari Jumat kita juga ada ibadah kerabat, kelompok rindu berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Sidang jemaat, mari datang ke ibadah kerabat untuk sama-sama kita belajar lebih lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh semakin nyata dalam kehidupan kita. Dimulai pukul 7 malam. Ya. Kemudian hari Sabtu ada ibadah youth di sini, Be Generation, dimulai pukul 6:30 malam. Ya. Kami ingatkan kembali setiap kita jemaat Tuhan yang datang ke gereja, silakan datang dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Pastikan kita dalam kondisi sehat saat datang ke gereja. Kita mencuci tangan terlebih dahulu. Nanti ada petugas yang mengukur, dan jangan lupa tetap memakai masker. Ya, demikian sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kau perkasa, Juru Selamat seluruh dunia. ku tinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Sang katakan kau terbesar, Kau terbesar, kau perkasa, Juru Selamat seluruh dunia. Ku tinggikan, Yesus Tuhan, Yesus kaulah Sang Raja, Yesus kaulah Sang Raja, Yesus kaulah Sang Raja. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami sungguh menikmati hadirat-Mu dalam ibadah kami, Tuhan. Kami boleh merasakan Engkau menyatakan anugerah-Mu kembali lewat firman-Mu dan meneguhkan setiap kami umat-Mu ada di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah memimpin, mengurapi dari awal sampai akhir, dan sungguh-sungguh Engkau hadir dalam ibadah kami melalui pujian, melalui firman-Mu, melalui semua yang kami lakukan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati semua yang melayani hari ini. Tuhan memberkati semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan, kami terus belajar untuk semakin setia melakukan bagian kami untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Kami, Tuhan, terus memberkati umat-Mu, baik yang ada di gereja, yang hadir, dan juga yang di rumah mengikuti secara live streaming. Tuhan, kami sehat, kami kuat. Kami tahu itu karena Tuhan yang bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan tetap akan terus memimpin, menyertai kami, sehingga kami tetap dalam kehendak dan perlindungan-Mu, Tuhan. Dimanapun kami berada, ketika kami duduk, ketika kami berbaring, ketika kami berdiri, ketika kami berjalan, keluar masuk kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Tuhan tetap menyertai kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami sentuh, Tuhan buat berhasil. Karena kami tahu kami mengandalkan Engkau. Kami menempatkan Engkau menjadi yang utama dalam hidup kami. Tuhan memberkati anak-anak kami. Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan memberkati semua yang menjadi rencana kami. Kami bawa di hadapan Engkau. Dan biarlah Tuhan rencana kami harmoniskan sesuai dengan rancangan-Mu. Dan biarlah hanya rancangan-Mu saja yang terjadi atas setiap kehidupan kami. Tuhan,
memberkati pelayanan kami, memberkati gerejamu di tempat ini. Terima kasih sepanjang 1 minggu ini. Biarkan Tuhan bersama dengan kami, dan Tuhan yang memimpin kami, sehingga kami tetap berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Dan kami boleh melihat pertolongan-Mu, mujizat-Mu, penyertaan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, mari hari ini saatnya kita terima berkat Tuhan. Terimalah dengan iman, angkat tanganmu, dan kiranya berkat yang daripada Allah yang adalah Bapa kita, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan pimpinan Roh Kudus akan terus memberikan damai dan sejahtera sukacita dari mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Dan biarlah Tuhan terus memberkati engkau, Tuhan memimpin engkau dan menyertai engkau dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan, selamat hari Minggu. Tuhan